feel it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power. Halo, Shalom Maranatha Kids. Jumpa lagi dengan Tante Devi, Sarah, dan Elena. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur buat hidup, kiranya hidup kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk beribadah dan berbuat bakti kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu besar dan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara.
buat anak-anak semua yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita anak-anak, Maranatha yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengambil hati kita untuk menyediakan telinga untuk Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Allah Roh Kudus, penuhi kami. rindu untuk hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.
hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan persiapkan hati, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui guru-guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Latihlah kami untuk beribadah, latih hati kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Menyembah Engkau dalam kekudusan dan kebenaran. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua anak-anak. Kita ketemu lagi di tahun yang baru. Kita percaya Tuhan yang ada di tahun yang sudah berlalu, Tuhan juga akan ada di tahun yang baru bersama-sama dengan kita semua. Nah, kita hari ini akan melihat firman Tuhan tentang Immanuel. Artinya apa? Immanuel artinya adalah Allah yang menyertai kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini satu ayat yang kita sudah sama-sama tahu, dan Immanuel artinya Allah menyertai kita. Kalau kita lihat arti dari menyertai itu artinya mengiringi, menemani, mendampingi untuk ikut membantu. Jadi menyertai itu bukan cuma ada bersama-sama. Menyertai itu bukan cuma menemani saja, bukan cuma mengiringi, bukan cuma mendampingi. Tetapi ketika menyertai itu artinya tadi mengiringi, menemani, mendampingi untuk ikut membantu. Kalau cuma menyertai aja, menemani aja, mendampingi, tapi nggak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, itu bukan artinya menyertai. Tetapi orang yang menyertai artinya dia ada bersama-sama, menemani, mendampingi, dan dia siap membantu. Jadi kalau kita punya Tuhan yang kita sebut gelarnya adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, jadi Tuhan kita, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi kita, dia menemani kita, tetapi bukan cuma itu, dia siap membantu kita kapan saja kita perlu. Jadi adik-adik, Tuhan selalu siap menyertai, membantu, menolong kita sekalian. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan satu kisah yang akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Tante akan ajak kalian melihat di dalam firman Tuhan satu kisah yang sudah tidak asing, yaitu kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari itu anak-anak, mereka senang sekali karena Tuhan berkata bahwa mereka akan keluar dari tanah perbudakan Mesir, akan masuk, dibawa kepada tanah yang penuh berlimpah-limpah susu dan madu. Tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Senang sekali, apalagi ketika mereka keluar, firman Tuhan katakan kepada kita, mereka keluar tidak dengan tangan hampa. 430 tahun bangsa Israel ini diperbudak di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang menderita, yang sengsara, gak punya apa-apa. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, diceritakan bahwa Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Dan hari itu mereka mendatangi rumah demi rumah dan mereka meminta perhiasan, mereka meminta emas, mereka meminta barang-barang berharga. Dan luar biasanya orang Mesir
yang selama ini jahat kepada mereka. Firman Tuhan ceritakan hari itu mereka bermurah hati sekali kepada orang Israel. Apa saja yang diminta oleh mereka diberikan. Jadi ketika malam itu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan membawa kekayaan Mesir yang sangat banyak. Dalam sekejap mereka menjadi punya segala-galanya. Mereka punya uang, mereka punya emas, mereka punya kain yang berharga. Wah, pokoknya dalam sekejap mereka menjadi orang yang sangat kaya sekali. Senang sekali, dan Tuhan masih menjanjikan akan membawa mereka masuk ke tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Luar biasa sekali. Tetapi anak-anak, ternyata ketika Firaun, orang Mesir, semua sudah mengizinkan orang Israel ini keluar. Setelah 10 tulah anak sulung yang meninggal, tiba-tiba anak-anak, Firaun kemudian berubah pikiran. Mereka menyesal sudah membiarkan orang Israel pergi begitu saja. Dan Firaun kemudian bersama-sama dengan 600 orang, 600 kuda yang terpilih memutuskan untuk mengejar orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka sedang ada di padang gurun, mereka di sana, dan Firaun, tentara-tentaranya, orang-orang Mesir yang kuat dengan kereta berkudanya, mereka kemudian mengejar orang Israel. Orang Israel yang tadinya senang, mereka tiba-tiba melihat, mendengar mungkin, loh apa itu? Ternyata di belakang mereka tampak Firaun mengejar mereka dengan begitu bersemangat, dan mereka hendak membawa orang Israel kembali ke Mesir untuk kembali diperbudak. Nah, anak-anak, waktu itu mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka kemudian menyalahkan Musa. Mereka bilang kepada Musa, "Kenapa engkau bawa kami keluar? Kami nanti mati di padang gurun. Lebih baik kami mati di Israel. Biarkan kami kerja sebagai budak di Israel." Padahal tadinya mereka sudah senang karena mereka akan lepas dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sekarang ketika mereka dikejar Firaun, mereka ketakutan dan mereka kemudian menyalahkan Musa. Tetapi anak-anak, kalau kita lihat Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Allah yang sama, Immanuel, yang menyertai mereka di dalam perjalanan itu. Allah ada di situ mengiringi mereka. Allah ada di situ menemani orang Israel, dan Allah ada di situ mendampingi untuk membantu orang Israel, untuk menolong orang Israel. Dan firman Tuhan ceritakan ketika orang Israel ini berjalan sangat banyak, mereka sampai di depan mereka ada laut Teberau, laut yang besar sekali. Dan mereka lihat di belakang sana, Firaunnya tambah lama tambah dekat. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Apa yang di tanganmu itu?" Tongkat. Ulurkanlah tongkatmu itu. Dan kemudian Musa mengulurkan tongkatnya, dan firman Tuhan memberitahu kepada kita. Di sini kita bisa lihat apa itu arti menyertai. Menyertai itu berjalan bersama-sama. Menyertai itu berjalan bersama-sama. Tetapi berjalan bersama-sama bukan cuma sebatas itu arti dari menyertai. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa menyertai
itu juga artinya berjalan di depan. Nah, kalau Tante lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, di sana diceritakan bahwa mereka disertai Tuhan. Selama ini Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Mereka menempuh padang gurun. Kemudian ketika di depan mereka ada laut yang besar. Firman Tuhan ceritakan kepada kita, kepada kalian semua. Nanti kalian bisa lihat. Di sana dikatakan bahwa malaikat itu ada di depan umat dan membawa mereka. Tetapi kemudian ketika ada laut, di sana dikatakan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya dan membuat air laut itu mundur. Jadi Tuhan yang tadinya ada bersama-sama, kayak orang jalan bersama-sama, jalan bareng. Tiba-tiba ketika di depan ada laut yang sangat besar, Tuhan yang tadinya jalan bersama-sama, mendampingi, tiba-tiba Tuhan itu dikatakan dia berpindah ke depan. Dan Tuhan itu membuat angin timur bertiup dengan sangat kencang dan membuat air laut itu mundur. Dan bukan cuma itu. Ketika Tuhan berjalan bersama-sama, kemudian Tuhan ada di depan membuat air laut mundur. Dan ketika air laut itu mundur, didorong mundur, firman Tuhan katakan ini disibakkan dengan angin timur yang sangat keras. Bukan cuma mundur, tetapi disibakkan ke kanan dan ke kiri. Sehingga air laut itu, firman Tuhan ceritakan, berubah menjadi seperti tembok di kanan dan di kiri mereka. Siapa yang buat itu? Tuhan. Jadi Tuhan yang tadinya berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika ada bahaya di depan yang tidak bisa diatasi berupa air laut yang begitu besar, laut yang begitu besar, firman Tuhan katakan Tuhan bergerak pindah ke depan mereka. Dan di depan dia membuat air laut itu mundur. Dan ketika dia sudah membuat air laut mundur, kemudian Tuhan menyibakkan air laut ke kanan dan ke kiri. Sehingga firman Tuhan kasih tahu kepada kita, di jalan ini air laut itu seperti terbelah sampai kering. Dan kanan kirinya menjadi seperti tembok. Dan orang Israel bisa jalan di tanah yang kering menyeberangi laut yang terbelah itu. Mereka senang sekali. Laut yang besar itu sekarang menjadi tanah kering dan luar biasa. Mereka bisa jalan di tengahnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tuhan yang bersama-sama, Tuhan yang ada di depan, Tuhan yang ada di kanan, Tuhan yang ada di kiri. Tuhan masih kasih tahu kita lagi bahwa dia bukan cuma ada di depan, di kanan dan di kiri, tetapi dia juga ada di belakang. Kalau kita lihat kelanjutan dari kisah ini, ketika orang Israel berjalan menyeberang laut yang kering ini, mereka sudah lumayan lega, tetapi mereka menjadi takut lagi karena ternyata di belakang sana orang Mesir, Firaun, ikut-ikutan mengejar mereka, bahkan mereka masuk juga ke laut yang terbelah itu. Jadi di laut itu, laut yang sangat besar itu, di depan ada orang Israel. Tetapi di belakang mereka, orang Mesir sudah mengejar mereka dan sudah masuk di laut yang sama. Firman Tuhan kasih tahu kepada kita, Tuhan yang tadi ada di depan, yang membuka laut, membuat air laut mundur, yang mendorong laut ke kanan, ke kiri. Firman Tuhan katakan, Tuhan yang ada di tiang awan itu. Ketika orang Mesir ikut menyeberang masuk ke laut yang terbelah itu, firman Tuhan beritahu kepada kita, Tuhan yang ada di tiang awan
kemudian dikatakan tiang awan itu bergerak pindah ke belakang dan tiang awan itu ada di antara orang Israel dan orang Mesir. Dan firman Tuhan katakan tiang awan itu menjadi pemisah antara orang Israel dengan orang Mesir. Tuhan yang ada di tiang awan, firman Tuhan memberitahu kepada kita, membuat mereka orang Israel ada di dalam terang. Tetapi Tuhan yang ada di tiang awan bagi orang Mesir membuat kegelapan. Dan di sana dikatakan semalam-malaman mereka tidak bisa mendekati orang Israel. Jadi mereka tadi maunya mengejar, tetapi Tuhan yang ada di tiang awan itu bergerak dari depan, dari kiri, dari kanan. Kemudian Tuhan bergerak pindah ke belakang. Pindah ke belakang, menjaga, melindungi orang Israel. Sehingga orang Mesir tidak bisa mengejar mereka, tidak bisa menyentuh mereka. Dan bagi orang Israel ada terang. Tiang awan itu menjadikan terang. Tetapi bagi orang Mesir itu menjadikan kegelapan. Dan sepanjang malam awan itu membawa kegelapan. Sehingga orang Mesir tidak bisa mengambil, tidak bisa membawa orang Israel, tidak bisa menjangkau orang Israel. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dan firman Tuhan katakan ketika menjelang waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di tiang awan itu, firman Tuhan katakan Tuhan mengacaukan Firaun, mengacaukan kereta berkuda Firaun. Tahu-tahu tadi keretanya itu pertamanya jalannya enak, menyeberang laut yang kering, lancar. Tetapi ketika Tuhan yang ada di tiang awan itu melihat kepada orang Mesir, diceritakan tahu-tahu roda kereta dari Firaun itu jalannya tahu-tahu gak bisa lancar. Bahkan dikatakan berjalan lambat, berjalan berat. Bahkan dikatakan roda-rodanya itu terlepas. Roda-rodanya terlepas. Keretanya ini pakai roda, jalannya pakai roda. Kalau rodanya lepas bisa ditebak, nggak bisa jalan. Jadi mereka kemudian ketika melihat hal itu, mereka melihat bahwa mereka nggak bisa lagi jalan. Orang-orang Mesir sadar bahwa mereka berkata apa? Kita, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Tuhan itu yang berperang melawan kita. Dan mereka kemudian mengambil keputusan untuk lari, tidak meneruskan mengejar orang Mesir. Tetapi terlambat. Tuhan yang ada di tiang awan itu tidak berhenti mengacaukan hanya dengan membuat roda keretanya berat, tidak berhenti hanya membuat sampai rodanya lepas. Tetapi ketika orang Mesir mengambil keputusan untuk balik, batal mengejar orang Israel, dikatakan Tuhan membuat air laut ini berbalik dan kemudian menenggelamkan mereka semua. Dan orang Israel melihat semua yang mengejar mereka mati, terhampar di tepi pantai. Nah, anak-anak, itulah Tuhan Allah Immanuel. Dia ada di depan kita, Dia ada di kanan kita, Dia ada di kiri kita. Ketika di belakang ada bahaya pun, Dia ada di belakang menjaga sehingga tidak sampai ada sesuatu apapun yang membahayakan kita. Tante ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Dia ada di sampingku, Dia ada di atasku, Dia ada di dalamku, Dia ada di kananku, Dia ada di kiriku, Dia ada di mana-mana. Dan Dia itulah Allah Immanuel. Ayat yang akan
menjadi ayat mas kita? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab Dia Allah menyertai kita. Dia ada, menyertai, mendampingi, menemani, adalah untuk menolong. Tante juga menolong anak-anak semua. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Anak-anak tutup mata, tangannya dilipat dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada di depan kami. Engkau Allah ada di dalam kami, Engkau di atas kami, di kanan kami dan di kiri kami, bahkan Engkau di belakang kami Tuhan. Engkau selalu sanggup menjaga kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami untuk menolong kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Tuhan yang membawa kami berjalan dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, dari hari pertama sampai hari terakhir di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima firman-Mu. Mari semua anak-anak berkata amin. Puji Tuhan. I feel it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power, yeah, yeah, God's power. It's the power to move any star. It's the power to heal your broken heart. It's the power